Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM dan segenap struktural yang dimuliakan Allah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian dari beberapa aum di Kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang mana pada saat puasa Ramadan kita berhenti di dalam kajian ketarjian, dan pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk ketemu lagi, yaitu di saat setelah Ramadan. Dan saya ucapkan kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan juga salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sebuah pembahasan, yaitu tentang Kitabul Iman, yang merupakan putusan Majelis Tarjih tahun 1929 di Solo. Yaitu pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba menggali beberapa hal yang berkaitan tentang Kitabul Iman. Dan sehingga judul yang saya berikan pada kajian ini yaitu Kitabul Iman, Rumusan Teologi Muhammadiyah. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita memasuki bagian yang keempat, yaitu tentang akidah salaf dan ijma dalam keyakinannya. Yang kita coba akan gali bahwasanya akidah yang dirumuskan oleh Muhammadiyah, yaitu dalam tahun 1929 di Solo tersebut, menyatakan bahwasanya akidah yang dirumuskan atau yang dibangun oleh Muhammadiyah itu juga akidah yang merujuk pada generasi salaf, yaitu generasi sahabat. Dan sehingga akidatus salaf itu sebenarnya akidah yang dimiliki oleh mayoritas umat Islam, dan termasuk Muhammadiyah yang merupakan bagian dari umat Islam ini juga berakidah yang mana akidahnya itu merujuk pada akidatus salaf, tidak merujuk pada akidatul khalaf, yaitu akidah generasi berikutnya, yang mana di situ akidahnya banyak bercampur dengan syubhat, dengan kebatilan-kebatilan dari pengaruh-pengaruh budaya yang lain. Nanti misalnya bagaimana pemikiran filsafat itu masuk di dalam dunia Islam yang mempengaruhi cara berpikir umat Islam, yang nanti kita akan coba lihat sejauh mana Muhammadiyah merumuskan tentang akidahnya. Demikian juga ada dua poin yang nanti akan disebutkan, yaitu berkaitan dengan ijma, yaitu kesepakatan atau konsensus, tidak al-ijma fil fiqh, tidak di sini yang dimaksud tidak al-ijma fil fiqh, ijma atau al-ijma al-fiqhi, ijma di dalam kajian fikih atau ijma secara yuridis, tetapi di sini bisa dikatakan al-ijma al-i'tiqadi, yaitu ijma atau konsensus kaum salaf
yang sifatnya itu teologis yang berkaitan dengan akidah. Yang ini nanti kita akan coba dimunculkan atau kita akan coba lihat dan kaji karena dimunculkan di dalam teks putusan Kitabul Iman 1929 yang diputuskan oleh Majelis Tarjih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba lihat di dalam teks Kitabul Iman, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di HPT-nya, yaitu di HPT jilid 1, di kitab yang pertama, maka di sana akan ditemukan tentang redaksi sebagaimana yang saya kutip di dalam slide itu. Ini kan setelah kita membahas muqaddimah atau pendahuluan. Maka setelah itu amma ba'du fa inna aqaida al-firqati an-najiyah minas salaf. Tapi di HPT Bapak Ibu sekalian, maka kata aqaid yang merupakan jamak dari akidah itu tidak dimunculkan, sehingga HPT yang ada di dalam tangan kita itu, maka aqaid ini sudah diedit atau dihilangkan. Tapi sebenarnya di HPT yang dulu itu disebutkan fa inna aqaida al-firqati an-najiyata. Kalau di HPT kita sekarang itu fa inna al-firqata an-najiyata, langsung menyebutkan al-firqah an-najiyah. Kata aqaidnya diedit atau sudah direvisi. Minas salidah generasi salaf. Ajma'u, mereka berijma'. Nah, ini kata kunci yang nanti akan kita coba gali. Mereka telah berijma', sepakat, berkonsensus tentang dua hal yang disebutkan oleh HPT. Yang pertama, ala annal alama kullahu hadithun, bahwasanya alam, semua alam semesta ini hadithun, baru, diciptakan oleh Allah dari ketiadaan. Ya, dari ketiadaan menjadi ada atau minal udhing, dan dia yaitu al-alam, maksudnya alam qabilun lil fana, itu bisa fana, bisa binasa, bisa musnah, karena alam ini sifatnya tidak kekal. Nah, kenapa kok alam itu dikatakan qabilun lil fana, akan binasa pada suatu masa, tidak kekal? Karena tadi, karena alam ini hadis, alam ini baru, diciptakan oleh Allah dari ketiadaan menjadi ada. Ini ijma' yang pertama yang diakui oleh as-salaf, yaitu generasi awal umat ini. Bahwasanya generasi awal umat ini semuanya sepakat bahwasanya alam itu hadis, alam itu tercipta atau baru. Karena hadis ini lawannya qadim. Qadim itu maksudnya dahulu. Karena dalam pandangan kita yang qadim, yang dahulu atau yang kekal, yang tidak memiliki permulaan, itu adalah Allah. Dan sehingga segala sesuatu selain Allah itu sifatnya hadis. Dan setiap yang hadis itu pasti labuda ayakuna hunakan zat yang menciptakannya, karena sesuatu yang baru itu tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Ini ijma' al-firqah an-najiyah minas salaf, ijma' dalam keyakinan yang diyakini oleh as-salaf, yaitu generasi awal umat ini. Ini ijma' yang pertama. Kemudian di dalam redaksi teks HPT kita berikutnya disebutkan tentang ijma' yang kedua, yaitu mereka memahami ala anna nadhar, bahwasanya nadhar itu melihat sesuatu dengan direnungi, direfleksikan, dicoba dihayati,
Yaitu itu yang disebut nadhar. Jadi tidak hanya sekedar melihat, tapi melihat sesuatu dipahami, diresapi, dipahami secara dalam. Itu yang disebut nadhar. Dengan menggunakan pendekatan, ya bisa pendekatan rasional, bisa pendekatan intelektual dan sebagainya, atau pendekatan saintifik misalnya. Ala anna nadhar, bahwasanya melihat fil kaun, di dalam alam semesta, lima'rifatillah, untuk mengenal Allah, wajibun syar'an, itu adalah wajib secara syarak. Jadi di sini adalah melihat alam semesta ini. Nah, melihat alam semesta, melakukan pengkajian terhadap semua yang ada di alam semesta ini, ya nanti tergantung disiplin ilmu yang Bapak Ibu sekalian miliki. Kalau orang ahli fisika bisa mengungkap tentang benda-benda yang di langit ini bagaimana, nah, gitu. Kemudian bagi para ahli biologi bisa mengungkap bahwasanya makhluk hidup ini memiliki beberapa keajaiban yang semuanya itu pasti menunjukkan tentang keesaan Allah. Maka melakukan refleksi terhadap alam semesta ini yang tujuannya lima'rifatillah, untuk mengenal Allah, ini hukumnya apa? Wajibun, hukumnya wajib syar'an, secara syar'i, bukan secara aklan, bukan secara akal sebagaimana yang dipahami oleh Al-Mu'tazilah, yaitu salah satu sekte di dalam Islam yang pendekatannya sangat rasional karena banyak dipengaruhi oleh pemikiran filosof Yunani. Sehingga wajibun syar'an, wajib secara syar'i, ini berarti yang dipahami oleh Muhammadiyah itu kontras dengan apa yang dipahami oleh kelompok Mu'tazilah. Karena Muhammadiyah menetapkan bahwasanya melihat alam semesta ini, merenungi alam semesta ini untuk mengenal Allah, wajibun syar'an, wajib secara syar'i. Ini sebagaimana yang diyakini oleh al-aqaid as-sahihah, pokok-pokok akidah yang benar. Pokok-pokok akidah yang benar sebagaimana yang diimani oleh Muhammadiyah secara khusus dan umat Islam secara umum, yaitu nanti sebagaimana di dalam arkanul iman, rukun iman yang 6 itu, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada qadha dan qadar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari teks ini kita akan coba bahas atau kita coba pahami poin-poin yang ada di dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat terjemahnya, tapi sudah saya terjemahkan tadi secara bebas. Nah, untuk lebih dalamnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat di teks HPT-nya bagaimana memahami teks yang kita akan coba bahas di 1 jam ke depan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari teks yang sudah kita paparkan bisa kita simpulkan bahwasanya akidah yang diikuti oleh Muhammad, diikuti oleh dalam kajian akidah. Ada istilahnya al-firqah an-najiyah. Al-firqah itu kelompok, an-najiyah itu yang selamat. Berarti ada al-firqah yang tidak selamat, yang ghairu najiyah, yang tidak apa? Tidak selamat. Atau ada al-firqah adzalah, firqah yang sesat. Nah, ini. Nah, firqah an-najiyah ini siapa yang dimaksud? Adalah mereka yang terjamin keselamatannya secara teologi. Mereka yang tidak memiliki permasalahan di dalam masalah teologi. Yang secara umum dalam kajian ulama-ulama akidah, mereka itu yang tidak termasuk dari 72 kelompok yang sesat yang digambarkan di dalam hadis Nabi. Nanti kita coba akan lihat hadis yang dikutip oleh HPT
ketika menjelaskan tentang posisi akidah atau posisi teologi Muhammadiyah, bahwasanya teologi Muhammadiyah ini mengikuti kelompok yang selamat, yang tidak termasuk dari 72 golongan yang digambarkan kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu, yaitu yang umum disebut sebagai kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Gitu. Nah, firqah an-najiyah, kelompok yang selamat nanti baik di dunia dan di akhirat, ini di generasi yang mana atau di generasi siapa kan ini. Nah, kalau kita jelaskan, kalau kita coba lihat redaksi yang digunakan di dalam HPT, minas salaf, dari kelompok salaf. Nah, salaf itu apa? Nah, salaf itu pemahaman yang umum, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, yaitu berarti abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Nah, ini misalnya kita bisa cek ketika ini ada indikasi ya, sekedar indikasi, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan. Misalnya kalau kita buka di dalam HPT, di Kitabul Janaiz, yaitu kitab yaitu tentang di kubur, di pemakaman Muslim, di pemakaman Muslim gitu. Kalau kita lihat redaksinya, orang yang meninggal itu dikuburkan fi maqbaratil muslimin, firqah-firqah di dalam Islam gitu. Dan diungkap siapa sebenarnya firqah yang selamat itu. Karena umat ini akan terpecah menjadi 73, hanya satu kelompok saja yang selamat. Nah, sehingga buku yang pernah atau kitab yang pernah dikutip oleh Fatwa Tarjih, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di TJA, Tanya Jawab Agama, maka di TJA itu pernah mengutip sebuah kitab yang sangat populer di Nusantara atau di Indonesia secara khusus, yaitu bukunya itu atau kitabnya itu namanya Bughyah al-Mustarsyidin. Bughyatul Mustarsyidin. Ini kitab yang paling monumental dan paling populer, terutama bagi pegiat atau aktivis Bahsul Masail. Sebagaimana yang dikembangkan di dalam Nahdlatul Ulama, ada lembaga yang namanya LBM, Lembaga Bahsul Masail. Maka dari fatwa-fatwa Bahsul Masail itu, di antara kajian yang saya baca, misalnya kajiannya Profesor Az-Zahrah itu, kitab yang paling banyak dikutip itu I'anat Thalibin. Yang kedua itu kitab Bughyah al-Mustarsyidin. Jadi kitab ini kalau dalam kajiannya Profesor Az-Zahrah ini menduduki list yang kedua. Meskipun mungkin kajian yang lain atau penelitian yang lain bisa menyimpulkan berbeda, tapi dari beberapa data yang ditelusuri, kitab ini yang sangat populer. Ini tentang kumpulan fatwa, fital khisi fatawa ba'di al-a'immah minal ulama al-mutaakhirin, di dalam ringkasan fatwa-fatwa sebagian ulama dari ulama-ulama yang mutaakhirin, ulama-ulama belakangan. Nah, ini yang ditulis oleh Sayyid Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Husain Ibn Umar Al-Masyhur Ba'lawi Mufti Ad-Diyar Al-Misriyah, yaitu Mufti Negeri Yaman. Ya. Karena kitab ini kitab yang dikumpulkan fatwa-fatwa sekitar abad 19, maka buku ini kenapa kok sangat populer di Indonesia? Karena buku ini termasuk ketika itu sudah menjawab persoalan-persoalan yang ada atau yang muncul di negeri Jawa
ulama-ulama Timur Tengah. Nah, sehingga kita ini kan terkenal sebagai Al-Jawiyin atau al-ulama Al-Jawiyun, ulama-ulama dari negeri Jawa. Nah, Jawa itu dulu itu tidak hanya merupakan Pulau Jawa, tapi seluruh Nusantara ini disebut Jawa. Nah, termasuk yang sekarang menjadi negara tertentu, misalnya Malaysia, kemudian Singapura, Filipina, dan yang lainnya itu disebut sebagai negeri Jawa. Nah, di dalam fatwa ini maka di sana disebutkan yaitu sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Alama Al-Mujtahid Asy-Syaikh Ali ibn Abi Bakar ibn As-Saqaf Al-Alawi, yaitu ketika menjelaskan bahwasanya usulul bidah, pokok-pokok kebid'ahan di dalam masalah akidah itu kembali kepada 7 kelompok. Nanti Bapak Ibu sekalian saya berikan yang versi Indonesianya ini. Saya coba lihat versi Arabnya dulu. Munculnya kebid'ahan di dalam umat Islam ini kembali kepada 7 kelompok yang dianggap sesat ini. Yang pertama kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sebuah kelompok yang mengakui tentang free will. Manusia itu memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatannya atau menciptakan perbuatannya. Dan mereka juga yang populer dari teologi yang dianut oleh Mu'tazilah itu, mereka menafikan atau tidak meyakini tentang ru'yatullah, yaitu bahwasanya umat Islam itu bisa melihat Allah di akhirat. Ini ditolak oleh Mu'tazilah. Dan kelompok Mu'tazilah ini terpecah menjadi isruna firqatan, menjadi 20 kelompok. Jadi Mu'tazilah itu kembali terpecah menjadi 20 kelompok. Yang kedua, dari 7 kelompok yang dianggap sebagai sumber kesesatan, yaitu kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini yang secara umum masih negara Iran, kemudian dan mental, itu mereka mencintai Sayyidina Ali secara berlebihan, sehingga Ali ini segalanya bagi kelompok Syiah. Maka ini mereka terpecah menjadi ithnani wa isruna firqatan, menjadi 22 kelompok. Kemudian kelompok ketiga ini yang disebut Khawarij. Khawarij ini lawannya dari Syiah. Kalau Syiah itu kelompok yang sangat loyalis terhadap Ali, tapi kalau Khawarij ini kelompok yang sangat membenci Ali ibn Abi Thalib dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Yang mereka juga memiliki teologi yang sangat berbahaya, karena lebih cenderung mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan dosa. Jadi kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang ekstrim yang muncul di dunia Islam itu biasanya merujuk atau memiliki hubungan dengan teologi yang dibangun oleh Khawarij, menganggap umat Islam yang tidak cocok dengan akidah yang mereka yakini sebagai orang yang kafir. Nah, ini terpecah menjadi isruna firqatan, menjadi 20 kelompok. Kemudian yang keempat yaitu kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah itu dari kata roja. Roja itu mengharap, maksudnya mereka memiliki keyakinan kalau kita punya keimanan, iman kita itu tidak dipengaruhi kualitasnya karena kemaksiatan atau kekufuran. Jadi yang penting kita punya iman, insya Allah sudah selamat lah, bahasa mudahnya semacam itu. Jadi
kemaksiatan dan kekufuran yang kita lakukan itu tidak begitu mempengaruhi kualitas keimanan kita. Itu kelompok ini terpecah menjadi khamsu firaqin, yaitu 5 kelompok. Kemudian yang kelima itu yang disebut Najjariyah. Najjariyah ini kelompok yang di beberapa sisi sepakat dengan Ahlus Sunnah tentang khalqul af'al, bahwasanya perbuatan manusia ini manusia tidak memiliki kebebasan berbuat secara mutlak, tapi ada pengaruh yang disebut pengaruh Allah. Hanya saja manusia diberikan potensi yang disebut dengan al-kasbu, yaitu potensi untuk ikhtiar untuk melakukan sesuatu, meskipun ya ikhtiar manusia itu ya dipengaruhi oleh perbuatan Allah. Dan mereka di satu sisi sepakat dengan Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah ini menolak tentang sifat-sifat Allah. Ya, Allah itu zat saja, tidak memiliki sifat. Nah, kalau kita tetapkan Allah itu misalnya memiliki sifat Allah misalnya apa? Misalnya sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kita tetapkan sifat, berarti antara zat dengan sifat ini harus mengikuti zat Allah. Kalau zat Allah itu kekal, sifat Allah harus kekal. Berarti ada 2 kekekalan. Kalau ada 2 kekekalan, berarti kita mirip dengan orang Kristen yang memahami tentang Trinitas. Tuhan itu 3 tapi esensinya 1. Ya kira-kira semacam itu kalau pandangan pandangan Mu'tazilah tentang sifat Allah. Tapi dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu punya zat dan punya sekali, sehingga ya bahasa mudah kita manusia itu seperti wayang, tergantung siapa dalang yang membesarkan atau siapa pelakunya, yaitu Allah. Nah, jadi kita dalam mengejar impian itu ya tergantung takdir kita, sehingga manusia itu tidak memiliki potensi untuk menentukan perbuatannya. Nah, ini kelompok fatalisme atau fatalism. Kelompok-kelompok fatalisme atau fatalism. Nah, mereka tidak terpecah hanya satu kelompok. Wahum firqah wahidah. Kemudian yang terakhir yang ke-7 disebut musyab, bahwasanya Allah itu memiliki sifat jismiyah, memiliki fisik sebagaimana fisik manusia. Misalnya kalau Al-Quran mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan Allah itu ya sebagaimana digambarkan kayak tangan kita. Berarti tangan kita ya punya jari, punya kuku, ya punya kulit. Nah, ini tangan Allah berarti sama dengan tangan kita. Nah, itu disebut musyabbihah. Musyabbihah itu dari kata syabbah, yusyabbih, yaitu maksudnya mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam sifatnya. Nah, dari 7 pokok firqah yang sesat tadi, di sini disebutkan ada bahasa yang menarik, Bapak Ibu sekalian bisa ikuti ini. Saya coba baca. Fatil kathnani wa sab'una kulluhum finnar. Maka 72 ini semuanya di neraka. Wal firqatu an-najiyatu, maka kelompok yang selamat. Ini coba ada bahasa yang menarik, Bapak Ibu sekalian bisa ikuti. Siapa kelompok yang selamat? Yang 1 dari 73 tadi. Yang 72 semuanya sesat dan tidak selamat. Hum ahlus sunnah al-baydha al-muhammadiyah. Mereka adalah ahlus sunnah yang putih, bersih, maksudnya al-muhammadiyah, yaitu pengikut Nabi Muhammad. Ya, meskipun Muhammadiyah ini Muhammadiyah secara general. Kalau Muhammadiyah secara spesifik ya kita yang bergabung di organisasi Muhammadiyah. Tapi bahasa Al-Muhammadiyah ini yang mudah-mudahan Muhammadiyah itu masuk di sini, karena
istilah Muhammadiyah itu memang merujuk pada kelompok yang digambarkan oleh buku yang banyak dirujuk oleh saudara-saudara kita Nahdliyin, yaitu Bughiyah al-Mustarsyidin gitu. Ahlus Sunnah al-Baidho al-Muhammadiyah wa Tariqah an-Naqiyah. Nah, kalau kita lihat ringkasannya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka kelompok-kelompok yang sesat itu Mu'tazilah 20 golongan, Syiah 22, Khawarij 20, Murji'ah 5, Najjariyah 3, Jabariyah 1, Musyabbihah 1, sehingga totalnya 72, yang selamat yang satu, yaitu Al-Firqah An-Najiyah. Siapa mereka? Ahlus Sunnah Al-Baidho Al-Muhammadiyah tadi, yaitu Ahlus Sunnah. Nah, ini kajian-kajian yang dikemukakan oleh para ulama ketika mencoba memahami tentang hadis Nabi tadi, bahwasanya umatku ini akan terpecah ala thalathin wa sab'ina firqatan, atas 73 golongan yang selamat hanya satu. Nah, kalau yang selamat hanya satu, maka perlu diidentifikasi tadi. Siapa yang selamat itu? Yang tadi, yang ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang mengikuti jejak akidah Nabi Muhammad dan jejak akidah yang diyakini dan dipahami oleh para sahabatnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari tag HPT tadi bisa kita coba lihat ada dua ijma, yaitu konsensus kesepakatan tapi secara teologis, bukan secara yuridis, yaitu konsensus kaum salaf, yaitu yang pertama, mereka meyakini annal alama kullahu hadithun, bahwasanya seluruh alam itu adalah hadithun. Dan istilah alam, maka dalam tafsir itu alhamdulillahi rabbil alamin. Semua makhluk ini memiliki alam. Manusia itu alam, jin itu alam, tumbuh-tumbuhan itu alam, hewan-hewan itu tumbuhan, itu alam. Yang disebut alam itu masiwallah, segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Alam itu sesuatu yang diketahui, itu disebut alam. Alam bisa ditangkap ya, dan Allah itu hanya bisa diketahui melalui apa? Ciptaannya. Nah, sehingga seluruh alam ini kullahu hadithun, semuanya hadis. Ada istilah hadis sebagai qadim. Kalau hadis itu baru, kalau baru itu kan pasti sesuatu yang tercipta, karena tidak mungkin sesuatu itu disebut baru kecuali setelah diciptakan. Kalau Allah itu qadim, lama. Sesuatu yang lama berarti sesuatu yang kekal, dia tidak pernah mengalami diciptakan. Karena diciptakan oleh Allah dari ketiadaan menjadi ada. Minal adami ilal wujud. Dari tiada menjadi ada. Karena alam ini diciptakan dari tiada menjadi ada, maka sangat mungkin terjadi apa? Kerusakan, akan apa? Berakhir. Akan habis masanya. Tidak apa? Kekal. Karena sesuatu yang diciptakan dari tiada itu ya pasti berpotensi untuk tiada lagi. Karena tidak mungkin sesuatu yang dulunya tiada kemudian akan menjadi kekal. Nah, sehingga kalau alam itu hadis, maka labudda ayyakuna hunaka muhdisun. Maka di sana harus ada illah atau zat yang menyebabkan eksistensi alam ini dari nothingness menjadi apa? Somethingness. Dari tiada sama sekali menjadi ada, yaitu Allah. Kemudian yang kedua, ijma dari kaum salaf itu
an-nadhar, bahwasanya memperdalam pengetahuan fil kaun, tentang alam semesta ini, lima arifatillah, untuk mengetahui Allah, wajibun syar'an, adalah wajib menurut apa? Syar'. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada dua dalil yang dikemukakan oleh HPT. Yang pertama tentang tadi iktikad, bahwasanya alam itu zatnya itu nggak mungkin. Jadi khaliqu kulli syai'in ini pasti ada taksisnya apa? Illa dzatahu, kecuali zat Allah. Jadi segala sesuatu itu apa? Diciptakan oleh Allah. Kemudian yang menunjukkan karena alam itu hadis, baru dia akan qabilun lil fana. Itu ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu ijma konteks modern ini ya tergantung pendekatannya. Bisa pendekatan biologi, pendekatan fisika, pendekatan astronomi, pendekatan apa? Ilmu-ilmu yang berkembang dalam konteks modern. Ini ada beberapa dalil yang banyak ayat Al-Qur'an apa yang ada di mawati wal ardi waqtil, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit, bumi, dan pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang memiliki akal. Kemudian inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar, dan seterusnya itu ditutup la ayatin liqaumi yaqilun. Ini semuanya ayat yang menganjurkan kepada kita supaya melihat alam semesta ini untuk mengetahui zat yang menciptakannya. Nah, sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari tiga pendekatan yang dikembangkan di dalam tarjih, di dalam memahami agama, yaitu pendekatan bayani, burhani, irfani. Pendekatan ini bisa kita coba aplikasikan di dalam memahami akidah. Yaitu yang pertama, pendekatan bayani. Bayani itu dari kata bayan. Bayan itu dalam beragama ini sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Yaitu kalau bayani berarti menetapkan permasalahan akidah berdasarkan sumber utamanya, yaitu an-nusus asy-syar'iyyah, yaitu nas-nas syar'i baik Al-Quran dan Sunnah. Ini akidah pada dasarnya yaitu diambil dari Al-Quran dan Sunnah ini. Nah, kemudian yang kedua pendekatan burhani, yaitu menetapkan permasalahan akidah menggunakan ayat-ayat kauniyah atau ilmu pengetahuan yang umum, pengetahuan umum yang berkembang dalam konteks modern ini. Nah, sehingga tauhid Muhammadiyah tadi, tauhid ini juga harus dibangun dengan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, sehingga kita merenungkan alam semesta ini sampai pada kesimpulan lima arifatillah untuk mengenal Allah.
Nah, berarti kalau kita melakukan pendalaman terhadap ilmu-ilmu modern, itu pada dasarnya kita mendekati akidah dengan pendekatan burhani. Nah, sehingga para ulama kita, misalnya banyak di antara ulama yang beliau juga ahli matematika. Ketika belajar ilmu matematika ini contoh yang sangat dasar. Mereka memahami tentang pentingnya angka 1. Nah, ternyata bilangan yang ada di matematika itu tidak mungkin terbentuk apapun kecuali dimulai dengan 1. Kenapa kok tidak 0? Karena 0 itu kan tidak wujud sebenarnya. Dia hanya angka yang dimunculkan untuk Untuk memudahkan di dalam perhitungan. Tapi eksistensi 0 itu apakah ada? 1 itu pasti ada. Dan tidak mungkin terbentuk jumlah yang ya mulai 2, 3 sampai ribuan sampai miliaran ini kecuali diawali dengan 1. Jadi tanpa adanya 1 zat itu tidak mungkin wujud alam ini. Ini contoh bagaimana ulama kita yang dulu yang riyadhiyun atau muslim mathematician, ahli matematika muslim mendekat ilmu tidak sekedar ilmu tapi digunakan untuk mendekatkan bagaimana memahami Allah itu sebagai teks menggambar sesuatu. Ini contoh karena saya dulu ketika ngaji Ustadz saya mengajarkan kitab Al-Husun Al-Hamidiyah, kitab tauhid itu. Titik. Dan demikian juga alam ini. Alam ini tidak mungkin wujud illa minan nuqtah al-wahidah, kecuali dari 1 titik. Ini bagaimana para ulama mencoba mendekati akidah itu dari pendekatan burhani. Kemudian pendekatan irfani yaitu menetapkan permasalahan akidah dengan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa. Nah, sehingga dalam pandangan Islam akidah ini adalah sesuatu yang fitrah. Setiap bayi itu pasti dilahirkan dengan meyakini kebenaran Tuhan, yaitu kebenaran Islam itu. Sehingga hadis yang populer di masyarakat yaitu ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah ada seorang bayi kecuali dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kondisi suci ini alal Islam. Kondisi dia mengakui eksistensi Tuhan, mengakui tentang Allah. Maka setelah itu baru faktor di luar fitrah dia, yaitu faktor orang tua. Orang tua ini yang akan membentuk atau mencetak anaknya itu mau dikemanakan, termasuk dalam bidang keyakinan atau teologi. Maka hadis berikutnya kan dikatakan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka setelah itu mau dijadikan Nasrani atau dijadikan Majusi. Tapi pada dasarnya akidah ini adalah akidah yang fitri ya, akidah yang sudah tertanam di dalam jiwa kita, dalam nurani kita sejak kita dilahirkan. Nah, sehingga kelompok-kelompok, misalnya kelompok para ahli tasawuf ini mencoba mengembalikan fitrah yang sudah ada sejak dulu melalui tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, bagaimana kita bisa melihat cahaya Tuhan itu. Nah,
istilah tasawuf ya, tapi kalau Muhammadiyah sebenarnya tidak menggunakan semacam itu. Tapi kan pendekatan irfani itu dari kata arafa ya'rifu, mengenal. Kenapa kok irfani? Ada sebuah ungkapan yang banyak disebut oleh orang sebagai hadis, tapi sebenarnya itu otentisitasnya bermasalah. Itu bukan hadis Nabi, tapi hanya sebatas makulah atau ucapan hikmah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal jiwanya, dia akan mengenal Tuhannya. Karena manusia ini tidak mungkin bisa mengenal Allah kalau hatinya itu tidak bersih, nuraninya itu tidak peka, itu apa yang batinnya itu tidak tajam. Nah, itu maksudnya. Sehingga ilmu yang mencoba menemukan nur atau cahaya atau zat yang disebut wajibul wujud, apalah gitu dalam bahasa-bahasa tasawuf, itu yang disebut dengan irfani. Ya, meskipun secara umum Muhammadiyah ya tidak menggunakan pendekatan yang ada di sufi itu secara totalitas, kan di beberapa sisi ada kesamaan dan di sisi yang lainnya tidak. Ini bisa kita dekati akidah itu dengan 3 pendekatan tadi, sehingga 3 pendekatan bayani, burhani, irfani ini sifatnya sirkular, jadi berputar, tapi tidak alternatif. Alternatif itu diambil satu saja, itu tidak. Tapi sirkular, berputar, ada dialog yang selalu berinteraksi antara 3 pendekatan ini. Dan sebagaimana yang pernah kita kaji dalam contoh putusan atau fatwa tarjih yang mencoba menggunakan 3 pendekatan ini. Kemudian dalil eksistensi atau wujud Allah menurut filosof Kindi ini tidak usah. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dalam teks tadi kan disebutkan usul al-aqaid shahihah, pokok-pokok akidah yang shahihah. Inilah yang disebut arkanul iman, rukun iman yang 6 sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Jibril yang sebagaimana sudah kita kaji secara detail di muqaddimah hadis yang ada di dalam HPT. Nah, sehingga Kitabul Iman HPT kita ini membahas ini. Nanti yang minggu depan kita akan coba masuk pada iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, kemudian iman kepada hari kiamat, kemudian al-iman bil qada wal qadar, iman kepada qada dan qadar. Inilah yang disebut sebagai usul pokok al-aqaid as-shahihah yang diyakini oleh Muhammadiyah. Kemudian berikutnya ada tema pembahasan akidah yang pokok atau yang inti. Yang pertama disebut ilahiyat. Kalau ilahiyat itu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Misalnya wujud Allah, af'alullah, perbuatan Allah, asma wa sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu semuanya dibahas dalam pembahasan ilahiyat. Yang kedua disebut nubuat, atau nubuat itu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, misalnya perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian juga berbicara tentang kutubullah, kitab Allah yang wajib kita imani. Kemudian juga berbicara tentang mukjizat, itu di pembahasan nubuat. Kemudian selanjutnya ada rohaniyat. Rohaniyat itu pembahasan yang berkaitan dengan alam yang metafisik atau mawara al-wujud. Ada fisik, fisik itu kan berarti sesuatu yang bisa dilihat dengan panca indera. Kalau meta artinya beyond atau after. Metafisik itu setelah fisik. Nah, kenapa kok disebut metafisik? Karena dulu muridnya Aristoteles ketika mengumpulkan karya-karya Aristoteles itu kan bicara tentang fisik dulu. Karena pembahasan tentang zat-zat, tentang Tuhan, tentang yang lainnya itu diletakkan setelah pembahasan fisika, maka disebut metafisik. Ya, ceritanya semacam itu. Seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh. Ini disebut rohaniyat pembahasannya. Kemudian sam'iyat, yaitu pembahasan segala sesuatu yang tidak dapat diketahui kecuali dengan dalil as-sam'i, yaitu dalil pendengaran atau dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
misalnya barzakh, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka, ini susah dibuktikan secara saintifik. Ya, meskipun kita yakin sebagai umat Islam tentang adanya alam barzakh, ada akhirat, ada azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka. Tapi ya dibuktikan secara saintifik ya mungkin bisa, tapi untuk 100% kita bisa menjangkaunya ya tidak. Ya berarti kemampuan manusia tetap ada batasnya. Demikian juga membuktikan eksistensi Allah secara saintifik itu bisa. Tapi apakah manusia bisa sampai kepada zat Allah? Itu tidak bisa. Filosof juga semacam itu. Berusaha menggunakan berbagai macam argumentasi untuk menetapkan eksistensi Tuhan. Tapi tidak mungkin seorang filosof bisa memahami zat Allah. Zat Allah itu gambarnya seperti ini. Itu tidak mungkin. Paling hanya bisa mendeskripsikan tentang sifat-sifat Allah atau bukti-bukti tentang eksistensi Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian untuk kali ini. Dan berikutnya kami buka tanya jawab atau komentar dari Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Silahkan.